Sebuah film tahun 2008 berjudul Mirrors menceritakan tentang seorang mantan polisi bernama Ben yang terpaksa harus bekerja sebagai penjaga malam di sebuah gedung tua. Yang mana dalam gedung tersebut pernah terjadi pembantaian yang mengakibatkan banyak sekali warga yang tewas di sana. Saat itu Ben pun mulai mengalami berbagai kejadian aneh dan mengerikan yang membuatnya penasaran apa yang sebenarnya terjadi di gedung tersebut. Lantas, apakah Ben berhasil mendapatkan jawabannya? Daripada penisirin, langsung aja kita masuk ke filmnya. But I do my rounds every 3, that's more. Well, there you go. Thank God you didn't show up any later. This place gives me the creep. About a year. Is that correct? Yeah. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Gary yang sedang berlari ketakutan di sebuah stasiun kereta. Ia lalu masuk ke sebuah ruangan, namun tiba-tiba sebuah lemari terbuka dengan sendirinya, sehingga membuat semua cermin mengarah kepadanya. Lalu sebuah cermin besar yang ada di depannya tiba-tiba retak, dan sebuah serpihan kaca pun terjatuh. Si Gary yang terlihat sangat frustasi ini pun memohon kepada cermin itu agar ia tidak membunuhnya. Namun anehnya, bayangan Gary yang ada di cermin itu mengambil pecahan kaca dengan sendirinya. Lalu bayangan itu menggorok dirinya sendiri, yang ternyata mengakibatkan Gary yang sesungguhnya pun tewas saat itu juga. Scene pun kemudian beralih kepada seorang mantan polisi bernama Ben. Ben ini dulunya adalah seorang detektif. Namun karena kebiasaannya sebagai seorang pecandu alkohol, Ben yang pada waktu itu sedang mabuk tak sengaja menembak dan membunuh rekannya sendiri, yang akhirnya dirinya pun dipecat dan direhabilitasi. Dan hal ini pun berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangganya, yang mana sang istri yang bernama Amy meminta Ben meninggalkannya jika Ben belum bisa benar-benar sembuh dari kecanduan alkoholnya tersebut. Begitupun juga Ben dilarang bertemu kedua anaknya yang bernama Daisy dan Michael. You don't think people can How dare you say that to me? I was the only one that... fucking rules? Come on, Amy. I don't know how you're gonna be from one moment to the next. Dan untuk sementara waktu sambil terus mencari pekerjaan baru, Ben menumpang di apartemen adiknya yang bernama Angela. Namun rupanya catatan buruk di masa lalu membuat Ben kesulitan mendapat pekerjaan. Namun Ben tidak pernah menyerah. Ia terus berjuang sampai akhirnya ia diterima kerja sebagai penjaga keamanan di sebuah gedung tua bernama Mayflower. Ben lalu bertemu dengan security senior bernama Lorenzo yang menceritakan asal-usul gedung ini dan menjelaskan tugas apa saja yang harus dilakukan Ben di sana. Yang mana di masa lalu gedung ini pernah terbakar, namun sampai saat ini tidak pernah diketahui apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian Lorenzo mengajak Ben masuk lebih dalam dan kita bisa melihat ternyata banyak sekali cermin di dalam gedung ini. But I do my rounds every 3, that's more. Well, there you go. Thank God you didn't show up any later. This place gives me the creep. About a year. Is that correct? Yeah. Singkat cerita, pada malam harinya Ben mulai menjalankan tugasnya sebagai security. Dan sesuai dengan job desk-nya, ia pun mulai berpatroli memeriksa situasi gedung tersebut. Sambil berjalan-jalan Ben memeriksa semua ruangan dan tanpa sengaja ia menemukan sebuah cermin yang sangat besar. Lalu pada cermin itu ia melihat ada noda telapak tangan seperti ada orang yang baru saja menyentuhnya. Untuk memastikan, Ben lalu mengelapnya. Namun anehnya noda itu tetap ada dan tidak hilang. Lalu saat Ben memperhatikan cermin, tiba-tiba ia melihat pintu yang ada di belakangnya terbuka dengan sendirinya. Namun pada saat menoleh ke belakang ternyata pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Lalu keesokan harinya ketika Ben kembali bertugas, Ben yang kala itu masih penasaran pun kembali memeriksa cermin tersebut. Namun tiba-tiba cermin itu retak dan membuat tangannya terluka. Kemudian pada cermin itu terlihat ada seseorang yang terbakar. Namun saat Ben menoleh ke belakang tidak ada siapapun. Lalu tiba-tiba api tadi menyambar Ben dan membakar tubuhnya. Dan rupanya hal itu hanya terjadi pada pantulan cermin. Namun demikian, pada kenyataannya Ben pun merasakan panas seolah ada api yang sedang membakar tubuhnya.
Setelah kejadian aneh yang dialaminya tersebut, Ben menemukan sebuah dompet yang rupanya milik Gary, yaitu pria yang tewas yang ada di awal film tadi. Ben kemudian kembali ke ruangannya untuk mengobati tangannya dan memeriksa dompet tersebut. Lalu di dalam dompet tersebut Ben menemukan beberapa lembar uang dan sebuah kertas bertuliskan "S. Hacker". Merasa penasaran atas apa yang dialaminya, jiwa detektif Ben pun kembali muncul. Ia kembali menyelidiki bangunan angker ini. Ia lalu naik ke lantai 2. Namun tiba-tiba terdengar suara seseorang berteriak dengan sangat kencang. Ben pun lalu berlari segera mencari asal suara itu. Namun ketika sudah sampai, ternyata tidak ada siapapun di sana. Begitupun dengan suara yang didengarnya tadi pun sudah menghilang. Namun ketika Ben melihat ke arah cermin, ia melihat ada tangan yang menjulur dari dalam pintu. Ben langsung menoleh dan lagi-lagi tidak ada siapapun. Karena tidak mau ada hal aneh terjadi lagi, Ben lalu memindahkan cermin itu. Namun lagi-lagi Ben malah melihat dalam pantulan cermin ada sosok wanita dengan kondisi tubuh yang sudah terbakar. Hal ini membuat Ben sangat ketakutan. Lantas ia pun segera kabur dari sana. Keesokan harinya setelah selesai bertugas, Ben mampir ke kafe tempat adiknya bekerja. Di sini Ben bercerita kepada Angela mengenai apa yang dialaminya semalam. Namun Angela menganggap mungkin Ben hanya berhalusinasi saja karena kebiasaannya yang sering mengkonsumsi alkohol. Singkat cerita, di siang harinya Ben mendapatkan kiriman paket yang setelah dilihat ternyata paket itu dikirim oleh Gary Lewis. Yang isi dari paket itu adalah potongan-potongan berita tentang gedung Mayflower yang terbakar pada waktu itu, yang ternyata menewaskan banyak korban jiwa. Sebagai mantan detektif, Ben paham ada yang tidak beres dengan bangunan itu. Ia langsung menemui Lorenzo dan bertanya mengenai Gary Lewis. Dan Lorenzo menyampaikan jika Gary adalah security sebelumnya yang tewas beberapa hari yang lalu. Dan jasadnya baru saja ditemukan oleh polisi hari ini. Dan kemungkinan besar, si Gary telah mengirimkan paket itu kepada Ben sebelum dirinya mati. Setelah itu, Ben langsung menuju rumah sakit untuk memeriksa mayat Gary. Ben lalu menemui Amy, istrinya, yang merupakan dokter di rumah sakit itu. Ben meminta tolong kepada Amy untuk memberikan akses melihat mayat Gary. Awalnya Amy menolak. Namun akhirnya Amy setuju setelah Ben mengatakan jika Gary telah mengirimnya paket sebelum dirinya tewas. Saat di kamar mayat, Ben sangat terkejut melihat pantulan wajah Gary yang mengatakan kalimat "S. Hacker". Ben lalu memeriksa foto-foto Gary dan terlihat ada sesuatu yang janggal pada foto itu, di mana serpihan kaca yang dipegangnya masih bersih, sedangkan serpihan kaca yang ada di pantulan cermin terlihat berlumuran darah. Tapi Amy menyangkal dan mengatakan mungkin itu hanya perbedaan perspektif kamera saja. Lalu terjadi perdebatan di antara mereka berdua, di mana saat itu Ben mengatakan kemungkinan besar Gary dibunuh oleh makhluk tak kasat mata dari cermin itu. Lalu Ben juga menceritakan kejadian aneh di tempat kerjanya kepada Amy. Namun Amy tidak menggubrisnya dan malah menuduh Ben sedang halu akibat dari terlalu seringnya Ben mengkonsumsi alkohol. Do you think I'm fucking lying? I don't have time for this. What's wrong with you? What medication are you taking to stop? Sedangkan di dalam apartemen, Angela yang siap-siap mandi sedang ngaca terlebih dahulu. Namun anehnya, ketika Angela berbalik, bayangannya di cermin tetap menatapnya dan malah merobek mulutnya. Yang mana hal itu pun dialami oleh Angela di dunia nyata dan membuatnya tewas saat itu juga. Lalu keesokan harinya polisi pun datang untuk memeriksa kondisi jasad Angela. Dan tak berselang lama, Ben pun datang dan dirinya sangat terkejut melihat kondisi adiknya yang sudah tak bernyawa. Ben sangat sedih dan merasa bersalah karena ia menganggap dirinya telah membawa juri kaca ke apartemen adiknya ini yang mengakibatkan kematian adiknya tersebut. Ditambah Ben juga tidak ingin kejadian ini terjadi lagi pada keluarganya. Lantas Ben pun segera pergi ke gedung Mayflower dan akan menghancurkan cermin-cermin itu.
Walaupun telah berusaha sekuat tenaga, bahkan menembakkan pistolnya ke cermin terkutuk itu, tetap saja usaha Ben itu gagal dan cermin itu kembali lagi ke kondisi sebelumnya. Lalu di tengah-tengah rasa frustasinya, Ben bertanya kepada cermin itu, "Apa yang sebenarnya kau inginkan?" Lalu cermin itu menuliskan sebuah kata bertuliskan Executor, yaitu nama yang sama seperti yang ada di dompet Gary. Setelah kembali ke rumahnya, Ben langsung mencari tahu mengenai nama Executor. Ia mulai mencari petunjuk dari potongan koran yang dikirim oleh Gary dan menemukan fakta bahwa penyebab terbakarnya gedung itu adalah ulah dari pria bernama Terence Berry, seorang security di gedung itu yang dengan sengaja membakarnya 15 tahun yang lalu. Bahkan Terence Berry juga dituduh melakukan pembunuhan terhadap keluarganya secara sadis. Ben lalu meminta teman polisinya untuk menyelidiki Terence Berry. Dan diketahuilah, setelah perbuatannya tersebut, Terence dianggap gila dan dimasukkan ke sebuah rumah sakit jiwa. Nah, di rumah sakit jiwa inilah Ben diperlihatkan video saat Terence Berry diinterogasi oleh polisi. Dengan kondisi wajah yang melepuh, saat itu Berry mengatakan ia sengaja membakar gedung itu karena cermin-cermin di gedung itu telah membunuh semua keluarganya. Dan alasan cermin itu membunuh keluarganya karena Terence tidak mengikuti permintaan cermin itu untuk mencari Executor. Setelah mendengar ucapan Terence Berry itu, Ben menjadi panik karena menyadari jika keluarganya pun bisa mengalami hal yang sama. Lalu setelah itu secepat kilat Ben segera datang ke rumah istrinya dan segera melepaskan semua cermin yang ada di sana dan membuangnya. Akan tetapi setibanya di rumah, Amy langsung marah-marah kepada Ben dan menganggap kelakuan Ben yang semakin kesini semakin kesana alias gila atau tidak waras. Lantas Ben berusaha menjelaskan kepada Amy dan menunjukkan jika ucapannya benar dengan menembak cermin-cermin itu dan menunggu sampai cermin itu kembali normal. Namun sayangnya saat itu tidak terjadi apa-apa. Dan karena pembuktiannya yang gagal, Amy pun semakin yakin jika Ben memang telah benar-benar gila. Dan karena tidak berhasil membuktikan ucapannya kepada Amy, Ben pun akhirnya pergi dan segera menuju ke gedung Mayflower. Kids, I'm sorry. Ben! Sesampainya di Mayflower, Ben menelusuri lebih dalam seluruh bangunan itu dan menemukan fakta baru jika gedung ini sebelumnya adalah sebuah rumah sakit jiwa bernama Santo Matthews. Setelah masuk lebih dalam, Ben juga menemukan sebuah ruangan misterius berbentuk lingkaran. Lantas Ben pun meminta temannya untuk datang ke sana, dan setelah ditelusuri ternyata rumah sakit ini ditutup pada 50 tahun yang lalu. Saat itu Ben berpikir pasti data rumah sakit ini ada di kantor polisi. Ia lalu meminta temannya untuk mencarinya. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan data mengenai rumah sakit ini dan ditemui nama seorang pasien bernama Executor dengan nama lengkap Anna Executor. Dan juga ditemukan fakta baru jika pada rumah sakit ini pernah terjadi pembunuhan massal yang mengerikan. Ben yang merupakan mantan seorang detektif ini pun menggali fakta semakin dalam. Dan diketahui jika sebenarnya Executor tidak mati, melainkan ia keluar dari rumah sakit beberapa hari sebelum terjadinya pembantaian, yang kemungkinannya ia masih hidup saat ini. Ben lalu berinisiatif menunjukkan foto Executor kepada cermin, dan benar saja, cermin itu bereaksi dan memberikan jawaban jika Executor masih hidup. Setelah mengetahui fakta tersebut, Ben pun segera pergi untuk mencari informasi mengenai keberadaan Anna Executor. Sementara itu di rumah, Michael sedang bermain di depan cermin. Akan tetapi ketika Amy memanggilnya, ia melihat bayangan Michael tidak bergerak dan malah menatapnya. Nah, saat itulah Amy mulai menyadari jika ucapan Ben selama ini adalah benar. Ia segera menghubungi Ben dan memintanya agar segera pulang. Lantas Ben yang mengetahui hal itu pun memutuskan segera kembali ke rumah dan akan melanjutkan mencari keberadaan Anna Executor nanti. Lalu setibanya di rumah, Ben dibantu oleh Amy langsung mengecat semua cermin supaya tidak ada pantulan yang terlihat. Dan saat itu, Amy meminta maaf kepada Ben karena tidak mempercayainya. Begitupun dengan Ben juga meminta maaf kepada keluarganya karena semua ini terjadi karena dirinya lah yang membawa makhluk kaca itu ke rumah. Setelah selesai melakukan tugasnya di rumah, Ben pun lalu berpamitan kepada Amy karena ia akan melanjutkan pencariannya dan meminta anak-anaknya untuk saling menjaga. Amy, I'm so sorry. No, it's fine. Ben.
Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya Ben tiba di rumah Anna Esseker. Akan tetapi di sana Ben tidak bertemu dengan Anna dan hanya bertemu dengan saudaranya saja. Di sini saudaranya tersebut menceritakan bahwa ketika Esseker masih kecil, ia sangat sulit diatur dan sering membuat kekacauan. Maka ia pun dikurung di sebuah ruangan. Namun hal tersebut diketahui oleh seorang dokter bernama Ken yang mendiagnosis Anna mengidap skizofrenia, yang kemudian membawa dan merawat Anna di rumah sakit Santo Matthews. Di sana ia mendapatkan terapi menggunakan alat yang dibuat oleh Dr. Ken, yaitu sebuah ruangan yang dipenuhi dengan kaca yang digunakan untuk menenangkan dirinya. Nah, ruangan inilah yang ditemukan oleh Ben tempo hari. But I was at St. Matthew's, insisted of locking the patient onto their own image. It left me. Namun bukannya sembuh, kondisi Anna Esseker malah semakin parah. Yang mana ketika ia dikembalikan ke rumah, mulai terjadi hal-hal yang aneh pada cermin di rumah. Maka dari itu pihak keluarga pun mengirimnya ke biara Santo Agustin. Karena di biara ini, siapapun tidak diperkenankan menggunakan cermin. Dan setelah mengetahui itu, Ben pun langsung mendatangi biara Santo Agustin. Singkat cerita, sampailah Ben di biara itu dan menemui Anna yang sudah lanjut usia. Tanpa basa-basi, Ben langsung menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Anna dan juga mengajak Anna untuk datang ke rumah sakit Santo Matthews atau gedung Mayflower saat ini. Akan tetapi jelas saja Anna menolak karena ia trauma dengan apa yang pernah dialaminya dan hanya biara ini yang bisa membuatnya tenang. Ben pun lalu menjelaskan apa yang dialami oleh Anna pada waktu itu bukanlah gangguan mental, melainkan ada makhluk halus yang merasuki dirinya. Namun saat ia diterapi di ruangan kaca, makhluk halus itu berpindah masuk ke dalam cermin sehingga membuat makhluk itu mengganggu dan membuat kekacauan hingga banyak orang yang terbunuh dalam pembunuhan massal dalam gedung tersebut. Amy, and my daughter Daisy, and my son Mike. Please, take the photo. Setelah berbicara panjang lebar, Ben pun memohon kepada Anna agar ikut dengannya, karena saat ini keluarganya yang sedang terancam. Namun Anna tetap tidak mau karena hal itu akan membuat dirinya menderita. Dan dengan sangat terpaksa Ben pun menodongkan senjatanya kepada Anna dan memaksanya untuk ikut saat ini juga. He's not dying tonight. You were coming with me. Sementara itu di dalam rumah rupanya Amy mendapatkan serangan supranatural, di mana semua keran mengalirkan air dengan sendirinya sehingga terjadi banjir dan membuat efek cermin pada permukaannya. Lantas Amy pun segera memasukkan Daisy ke lemari tanpa cermin. Namun sayangnya Michael terjatuh dan tersedot ke dalam air. Di sisi lain, Ben dan Anna pun telah sampai di gedung Mayflower, dan terlihat para makhluk cermin itu pun bereaksi mengetahui kedatangan Anna. Kemudian Anna duduk di ruangan cermin sambil menutup matanya, sedangkan makhluk cermin itu menyerang Anna dengan silih berganti. Namun kali ini Anna mampu menangkalnya dengan doa-doa dan kemampuan religiusnya yang telah dimilikinya, sehingga cermin-cermin itu pun mulai pecah. I spent the darkest days of my life for your family. Akibat pecahnya cermin di ruangan itu, akhirnya Michael kembali muncul ke permukaan. Lalu dengan cepat Amy menarik Michael dan beruntung Michael masih sempat diselamatkan. Sementara di gedung Mayflower, makhluk itu berhasil masuk kembali ke tubuh Anna yang sudah mati akibat pecahan kaca tadi, yang kemudian mengamuk kepada Ben. Lalu kemudian terjadilah pertarungan antara Ben dan makhluk tersebut. Namun namanya juga iblis tentu akan sulit dikalahkan menggunakan senjata, yang mana tembakan Ben malah mengenai pipa gas, yang tentu saja mengakibatkan ledakan dan menyebabkan kebakaran. Di saat itulah Ben menyadari ia harus kabur menyelamatkan diri. Namun sialnya, rupanya gedung ini mulai runtuh dan menimpa dirinya sehingga ia terjebak di sana. Pada keesokan harinya beruntung rupanya Ben masih selamat. Ia lalu berjalan keluar gedung dan sudah ada banyak petugas di sana. Namun Ben menyadari ada sesuatu yang aneh pada dirinya, di mana tidak ada seorang pun yang menyapa dan menolongnya. Bahkan mereka tidak menyadari kehadirannya. Kemudian Ben melihat semua tulisan dalam kondisi yang terbalik. Dan yang lebih mengejutkan, rupanya dirinya tidak muncul pada semua cermin.
yang ternyata Ben sudah tewas akibat tertimpa reruntuhan gedung. Dan sekarang, rupanya jiwanya terjebak dalam dunia cermin akibat ulah dari iblis cermin tersebut. Dan film pun selesai.